Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu dibagi menjadi 3. Itu yang pertama bagian awal. Bagian awal terdiri dari halaman judul, kemudian ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk daftar judul, untuk halaman judul itu berisi tentang judulnya, tentang judul yang akan diteliti. Di dalam judul terdapat variabel. Di dalam judul terdapat variabel atau objek. Jenis variabel atau objek ada 5. Yang pertama ada independen atau bebas. Yang kedua ada dependen atau terikat. Yang ketiga ada intervening. Yang keempat ada kontrol, dan yang kelima ada moderating. Tetapi variabel pokok itu hanya ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel tersebut mempengaruhi, dia yang bagian mempengaruhi. Berbeda dengan dependen atau terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Kita lihat contohnya. Ada sebuah judul penelitian, yaitu pengaruh game online terhadap minat belajar siswa. Di sini kita tahu bahwa ada 2 variabel. Yang pertama adalah game online, dan yang kedua adalah minat belajar siswa. Game online ini merupakan independen, merupakan variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan minat belajar merupakan variabel dependen atau terikat. Jadi, game online ini mempengaruhi minat belajar siswa. Dikatakan variabel bebas atau independen karena game online ini atau variabel ini yang mempengaruhi, sedangkan minat belajar siswa itu dipengaruhi. Kemudian selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan gambaran singkat tentang isi keseluruhan laporan penelitian. Biasanya hanya berisi 200 hingga 300 saja. Abstrak ini berisi keseluruhan, kesimpulan keseluruhan, mulai dari tujuan penelitian, metode, isi, dan kesimpulan hasil dari penelitian tersebut berada di abstrak, tapi disajikan dengan cara singkat. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar berisi tentang pernyataan-pernyataan tentang tujuan penulisan laporan, masalah-masalah yang dihadapi selama penelitian, siapa saja yang memberikan bantuan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyukseskan penelitiannya. Kemudian selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi berisi judul dan halaman dari setiap bab, subbab, dan seterusnya. Kemudian ada daftar tabel, memuat daftar tabel jika di dalam laporan ada tabelnya. Kemudian terakhir ada daftar gambar. Ini juga sama dengan daftar tabel jika di dalam penelitian tersebut ada gambarnya. Kemudian selanjutnya isi laporan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ada 4. Yang pertama latar belakang masalah.
Latar belakang masalah membahas tentang masalah apa, kenapa penelitian tersebut dilakukan, ada masalah apa, masalah yang menyebabkan peneliti ingin meneliti masalah tersebut. Jadi di situ dijelaskan kenapa ada masalah. Kemudian tujuan penelitian, apa tujuan penelitian tersebut? Ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dari judul tadi, pengaruh game online terhadap minat belajar siswa. Jadi rumusan masalahnya apa pengaruh game online terhadap minat belajar siswa. Nah, jadi rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian tersebut manfaatnya apa? Selanjutnya ada kerangka teoris. Dalam kerangka teoris, penulis memberikan gambaran mengenai penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memberikan petunjuk kepada pembaca untuk mempelajari masalah itu lebih lanjut. Penulis juga mengemukakan teori-teori yang mendasari variabel-variabel penelitian. Setelah itu dirumuskan kerangka berpikirnya. Pada bagian akhir diajukan hipotesis yang nantinya akan diuji. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian. Metode penelitian ada pemilihan subjek. Pemilihan subjek ini berisi populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi merupakan keseluruhan data. Misalnya, ingin meneliti siswa yang ada di MA unggulan Al-Hikmah, maka populasinya itu seluruh siswa MA unggulan Al-Hikmah. Kemudian, jika yang ingin diteliti jika ingin meneliti, maka tidak mungkin semua siswa diteliti. Jadi mengambil sebagian siswa, bisa misalnya kelas 10 diambil 10, kelas 11 diambil 10, dan kelas 12 diambil 10. Nah, pengambilan jumlah siswa tersebut itu dinamakan sampel. Kemudian selanjutnya ada pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir ada pengumpulan data. Data di sini dibagi menjadi dua. Ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Untuk mendapatkan data primer, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Kemudian ada angket. Angket adalah sebuah instrumen yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk menjawab, kemudian dikembalikan kepada peneliti. Jadi dalam angket ini peneliti memberikan sejumlah daftar pertanyaan, kemudian dijawab oleh responden dan kembalikan lagi kepada peneliti. Kemudian selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dan yang terakhir ada observasi. Observasi adalah aktivitas pencatatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan. Kemudian ada pelaksanaan penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian ini menjelaskan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.
yaitu pengolahan dan analisis data, validitas instrumen, pengumpulan dan penyajian data, analisis data, dan hasil analisis. Kemudian yang selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian terpenting bagi pembaca, sebab di sini akan diketahui apa yang dapat dipelajari dari penelitian tersebut dan bagaimana hubungan antara penemuan dan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya bagian penutup. Yang pertama ada lampiran. Lampiran berisi materi-materi pendukung yang dianggap perlu diketahui oleh pembaca, seperti lembar daftar pertanyaan atau kuesioner, transkrip wawancara, gambar-gambar saat melakukan penelitian, foto-foto, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada indeks. Indeks adalah petunjuk yang berisi daftar kata kunci dan istilah penting yang disusun menurut abjad dan dapat digunakan untuk menelusuri topik yang berhubungan di laporan penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Pada bagian ini dituliskan sumber yang dijadikan bahan atau referensi dalam penelitian tersebut. Daftar pustaka bisa berisi buku, artikel, majalah, dan yang lain-lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.